Perkenalkan, nama saya Kanza Zalfa Mauhibah. Saya dari SMK Putra Pertiwi. Di sini saya ingin mewawancari Bapak mengenai dampak polusi udara di kota-kota besar. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama lengkap Rohidi SPDI. Saya bekerja sebagai ASN di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya mungkin ada yang bisa saya bantu dalam hal wawancara terkait dengan kegiatan Ananda Kansa. Iya, baik Bapak. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya Pak? Oke, baik. Oke, pertanyaan pertama, apa penyebab utama tingginya polusi udara menurut sudut pandang Bapak? Yang dirasakan oleh masyarakat sekarang ini akibat dari polusi udara di kota besar yang terjadi adalah diakibatkan adanya emisi dari kendaraan bermotor. Kemudian juga ditambah dengan aktivitas industri yang menggunakan tenaga kelistrikan. Selain itu ada juga kontribusi aktivitas dari pembakaran sampah dan kegiatan konstruksi. Saya kira seperti itu. Iya, baik. Oke, pertanyaan kedua, dampak apa yang paling dirasakan masyarakat akibat polusi udara yang terus meningkat? Dampak polusi udara yang memang terjadi sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya di kota-kota besar, itu diantaranya kesehatan seperti penyakit ispa, pernapasan, kemudian penyakit jantung atau stroke, dan juga kanker paru-paru. Selain itu, ada juga dampak pada kesehatan mental seperti stres, gangguan tidur, kemudian depresi, serta penurunan kualitas hidup secara keseluruhan di masyarakat kota-kota besar. Oke Bapak, pertanyaan terakhir, menurut Anda langkah apa yang harus dilakukan untuk mengurangi polusi udara? Sepertinya peran masyarakat di kota-kota besar ini sangat dibutuhkan dalam kepedulian terhadap polusi udara yang sudah semakin mengkhawatirkan di kota-kota besar. Untuk mengurangi polusi udara, kita dapat mengambil langkah-langkah seperti misalnya beralih ke transportasi umum atau kendaraan ramah lingkungan. Kemudian menanam pohon serta mengurangi penggunaan energi, dan yang paling penting adalah tidak membakar sampah. Ini yang mungkin harus diberikan edukasi kepada masyarakat di kota-kota besar, terutama masyarakat kecil serta ibu rumah tangga yang mungkin kurangnya edukasi oleh masyarakat, oleh pemerintah dalam hal ini, sehingga masyarakat tidak memahami apa dampak dari polusi udara untuk masyarakat di sekitar. Sekira demikian. Baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sama-sama. Semoga jadi anak yang pintar, sukses di masa depan. Amin. Makasih ya Bapak. Sama-sama. Makasih. Perkenalkan, nama saya Danti Ramadhani dari SMK Putra Pertiwi. Di sini saya ingin mewawancari Bapak mengenai dampak polusi udara di kota-kota besar. Ya. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Dengan Nurjaya. Baik, Bapak Nurjaya, terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ya. Menurut Bapak, apa dampak polusi udara terhadap kesehatan warga yang tinggal di kota besar? Dampak polusi udara itu ya buat kesehatan masyarakat itu ya sangat besar ya, apalagi kondisi
tubuh yang kurang fit bisa cepat sekali kena penyakit seperti asma dan lain-lain kayak gitu sih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya. Bagaimana kebiasaan warga dalam menggunakan kendaraan pribadi bisa memperparah masalah polusi udara di kota? Nah, ini juga satu masalah karena kesadaran masyarakat masih sangat minim, terutama masalah penggunaan kendaraan bermotor. Contohnya banyak siswa-siswa sekolah juga nih ya yang misalkan satu anak diantar dengan satu kendaraan, selain menimbulkan kemacetan juga itu berdampak buat polusi udara kayak gitu sih. Baik, saya mengerti. Jadi kesadarannya kesadaran masyarakatnya masih kurang lah gitu. Baik, saya ngerti. Selanjutnya saya ingin menanyakan apa langkah sederhana nih yang bisa dilakukan warga untuk membantu mengurangi polusi udara di lingkungan sekitar. Ya, maaf bentar. Ya, langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah perlu berbagai pihak yang harus agar terwujud, misalnya dari pemerintahnya juga punya kebijakan, misalkan dengan penggunaan angkutan umum yang lebih diutamakan, tapi juga harus disediakan fasilitas kendaraan umum yang memadai sehingga masyarakat dengan senang hati beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Misalnya kayak sekarang di Jakarta udah ada MRT, Jakarta dan sebagainya, itu perlu lebih dikembangkan. Saya kira itu aja sih. Ya, terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat belajar, sukses semoga. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Pacar Sabina dari SMK Putra Pertiwi. Ingin menanyakan beberapa dampak polusi udara terhadap pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh polusi udara terhadap aktivitas dan keselamatan saya saat berjualan? Ya, saat saya berjualan, polusi udara membuat udara di sekitar jalanan jadi panas, berdebu dan penuh asap kendaraan. Asap kendaraan hal ini bisa membuat tukang sayur cepat lelah, sulit bernapas, sulit bernapas atau sering batuk saat berjualan. Iya, saya sering sakit-sakitan. Tidak aja saya habis dioperasi loh, serius saya ini. Serius, kena paku saya ini dioperasi. Kena musibah ini saya nih. Karena jualan ini. Karena jual di sini saya ini. Yang kedua, Aduh, saya nanya. Oke, siap. Bagaimana kondisi udara yang kotor mempengaruhi kualitas sayur dan hasilnya? Udara yang kotor bisa membuat sayur cepat layu atau kotor karena debu ya. Layu atau kotor karena debu menempel, akibatnya sayur jadi kurang segar dan pembeli pun berkurang. Bapak pernah ngalamin hal itu? Udah sering sekali saya ngalamin seperti itu. Itu saya sering kebanyakan mengeluh lah jualan di pinggir jalan. Biasanya saya jualan di pasar modern Pondok Cabe situ. Sekarang kan udah sepi. Iya. Jadi saya pindah ke sini. Ya, di sini sih lebih ada aja yang belanja, namanya juga jual di pinggir jalan gitu. Pertanyaan yang ketiga, apa upaya yang bisa dilakukan Bapak untuk melindungi diri dari paparan polusi udara saat berjualan? Ya, saat saya berjualan, tukang sayur bisa memakai masker. Cuman sekarang saya nggak pakai masker ya. Saat di jalan sering minum air putih dan membersihkan wajah setelah berjualan. Selain itu, menyimpan sayur dalam wadah tertutup. Kadang-kadang saya tutupin pakai karung. Bisa membantu mengurangi paparan debu. Jadi saya tutup dulu nih, di videoin dong tuh. Tuh ditutup tuh sayurannya ya. Apalagi pertanyaannya? Ya, terima kasih Bapak untuk meluangkan waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ya berjualannya saya bisa Amin. berkah lancar ya. Amin. Oke, baik.